Dari buku The Gap and the Gain, Rahasia Bahagia dan Bertumbuh, saya terinspirasi bahwa pernahkah Anda merasa hidup sudah berjalan cukup jauh, tetapi hati tetap berkata masih kurang. Itulah yang disebut Dan Sullivan serta Benjamin Hardy sebagai The Gap. Banyak orang yang kehilangan kebahagiaan bukan karena hidup mereka buruk, melainkan karena mereka terus membandingkan apa yang sudah dimiliki dengan apa yang belum dimiliki. Padahal kebahagiaan seringkali tidak ditemukan di depan sana, tetapi di belakang kita. Saat kita menyadari betapa jauhnya perjalanan sudah ditempuh. Dulu kita naik sepeda ingin motor, setelah naik motor ingin mobil, setelah punya mobil mulai melihat mobil yang lebih mahal. Hidup memang lucu. Kita sering sedih bukan karena kekurangan rezeki, tetapi karena melihat orang lain mendapat lebih banyak. Masalahnya bukan keadaan kita, melainkan perbandingannya. Kadang hidup sebenarnya baik-baik saja. Yang bermasalah hanya cara kita mengukurnya. Bahagia itu sederhana, yang sering membuatnya rumit adalah kebiasaan membandingkan diri. Dulu kita berdoa minta pekerjaan, setelah mendapat pekerjaan kita berdoa minta liburan, setelah liburan kita mengeluh harus kembali bekerja. Banyak orang gagal menikmati hasil karena sibuk menghitung apa yang belum berhasil. Timbangan turun 1 kilo terasa biasa saja, tapi kalau naiknya 1 kilo bisa terasa seperti bencana nasional. Media sosial membuat jebakan itu semakin besar. Kita melihat foto liburan orang lain lalu merasa hidup kita membosankan. Kita melihat kesuksesan mereka tanpa melihat perjuangan yang mereka sembunyikan. Kita membandingkan belakang layar hidup kita dengan panggung utama hidup orang lain. Tidak heran jika banyak orang merasa tertinggal, padahal sebenarnya mereka sedang bertumbuh. Banyak orang kaya masih merasa miskin, banyak orang miskin masih bisa tertawa. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada jumlah yang dimiliki. Dulu seseorang ingin punya jabatan, setelah mendapat jabatan ia ingin ketenangan. Ironisnya, ketenangan sering hadir sebelum jabatan itu datang. Kita sering melihat puncak orang lain tanpa melihat tanjakan panjang yang harus mereka lalui. Disinilah konsep the gain mulai bekerja. Orang yang hidup dalam the gain memilih melihat kemajuan daripada kekurangan. Mereka sadar bahwa kemajuan kecil tetaplah kemajuan. Kadang kemenangan terbesar bukanlah mendapat satu yang baru, melainkan tidak menyerah hari ini. Orang dewasa sering lupa merayakan kemenangan kecil. Padahal dulu lulus sekolah saja rasanya seperti memenangkan dunia, kan? Kita sering mengejar kebahagiaan sampai lupa untuk bahagia. Bahagia itu seperti kacamata yang sudah menempel di kepala, tetapi masih dicari di mana-mana. Banyak orang hidup terlalu jauh di masa depan hingga kehilangan hari ini. Masa depan memang penting, tetapi hidup yang sedang dijalani sekarang juga penting. Orang yang terus membandingkan diri tidak akan pernah merasa sampai, karena garis finishnya selalu berpindah. Dulu ingin terkenal, setelah terkenal ingin privacy. Dulu ingin banyak pekerjaan, setelah banyak pekerjaan ingin lebih banyak waktu luang. Hidup memang kreatif, membuat manusia tidak puas. Kita menganggap sukses adalah tujuan akhir, padahal sukses adalah perjalanan yang terus berlangsung. Bahkan jika semua keinginan terpenuhi pun hari ini, kemungkinan besar besok kita akan membuat daftar keinginan yang baru. Karena itu, bersyukur bukan berarti berhenti berkembang. Bersyukur justru membuat perjalanan berkembang menjadi lebih menyenangkan. Kita sebenarnya tidak kekurangan alasan untuk happy, bahagia. Kita hanya terlalu banyak alasan untuk mengeluh.
Kadang yang perlu diperbaiki bukan keadaan hidup kita, tetapi cara kita memandang hidup itu sendiri. Orang yang bahagia bukanlah orang yang memiliki segalanya. Mereka hanyalah orang yang menyadari bahwa mereka sudah memiliki banyak hal. Kesuksesan tanpa rasa syukur seperti berlari di atas treadmill. Kita terus bergerak tetapi merasa tidak pernah sampai kemana-mana. Nah, the gap membuat kita fokus pada kekurangan. The gain membuat kita fokus pada kemajuan. Jadi, jangan hanya melihat puncak yang belum dicapai. Sesekali tengoklah ke belakang, melihat semua tantangan yang sudah berhasil Anda lewati. Lihat semua pelajaran yang sudah Anda pelajari. Lihat semua pertumbuhan yang sudah terjadi dalam hidup Anda. Karena seringkali kebahagiaan tidak datang saat kita mencapai tujuan. Kebahagiaan datang saat kita sadar bahwa kita sudah berjalan jauh lebih hebat daripada yang pernah kita bayangkan. Baik, fokus pada kemajuan bukan kekurangan. Sebab orang yang menghargai setiap langkah akan menikmati perjalanan menuju kesuksesan. Terima kasih. Itu inti yang lebih lebar lagi dari The Gap and the Gain.